pertama ya, ini bagaimana memastikan orang dengan background, dengan asal yang berbeda-beda itu tetap satu tekad, satu komando, satu tujuan. Itu fungsi kiblatnya. Makanya ketika kamu bepergian kemanapun, Allah ingin memastikan kamu mau dimanapun, kapanpun, kemanapun itu kiblat kita tetap sama, yakni Masjidil Haram. Itu. Maka itu menjadi satu clue, petunjuk dari Allah. Kita itu dalam Islam itu tidak bisa berpecah belah, itu tidak bisa. Tidak boleh. Tidak boleh. Berbeda pendapat, oke. Berpecah belah tidak boleh. Nah ini yang diterjemahkan secara salah itu, berbeda pendapat itu terus berpecah belah ya. Jadi beda ya, berbeda pendapat dengan berpecah belah itu beda. Berbeda pendapat itu berarti dalam diskusi. Berpecah belah itu berarti dalam aksi. Kita boleh berbeda pendapat dalam diskusi, tapi begitu aksi satu. Nah itu baru dalam Islam yang benar tuh. Satu. Hanya Rasulullah mengirim ekspedisi tempur, ekspedisi perang. Lalu berbeda pendapat tentang bagaimana nanti strategi perang ini akan dijalankan kan itu. Ketika dikumpulkan para panglima perang, nanti bagaimana ini strateginya? Apakah pakai strategi blitzkrieg, serangan mendadak, ataukah bergelombang, ataukah bertahap, ataukah langsung 3 matra udara atau udara. Oke, yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat begitu. Berbeda pendapat dibuka di dalam diskusi. Tetapi begitu mulai perang betul, ya enggak boleh kemudian melanjutkan perbedaan pendapatnya itu. Ya tetap harus dalam satu. Iya, ya opo. Nah, kiblat itu memberikan arah. Ini loh jani Islam itu. Begini loh Islam itu harusnya loh gitu loh. Gitu. Jadi sampean dari arah mana saja, dari sana, enggak apa-apa, tapi tetap arahnya satu. Komandonya satu. Itu baru nanti Islam kal jasadil wahid. Islam yang satu seperti satu tubuh. Dan tidak ada agama lain memiliki itu tuh loh. Ya. Di waktu yang sama satu gerakan Allahu Akbar bareng loh. Bahkan perputaran bumi ini tiap waktu itu ada orang sholat, udah pasti itu. Tiap waktu pasti ada orang sholat. Misalnya ya, saya di Bali. Jam 12:17 siang. Wita. Waktunya saya sholat zuhur. Nanti geser 1 menit lagi di daerah sebelah. Geser sekitar 3-4 menit Tabanan. Saya kan di Denpasar nih. Itu waktunya zuhur, terpaut 3-4 menit. Nanti geser lagi daerah Jembrana. Ya kan? Sekitar terpaut 7 menit. Nanti geser lagi seberang ke Banyuwangi. Berarti 12, sekitar 12:25 atau 20. Geser lagi nanti ke arah Situbondo sampai nanti di Lamongan sana, karena berbeda waktu WIB, maka jam 11:30 sekitaran di Lamongan sana. Nah berarti kan tiap detik itu ada orang Allahu Akbar,
takbir untuk sholat zuhur, meskipun di arah yang di tempat yang berbeda, di wilayah yang berbeda, takbirnya sama, kan gitu, rukuknya ya sama, jumlah rakaatnya sama, yang dibaca Al-Fatihah juga sama. Nah itu sama, meskipun berbeda dari kiblat telah menyatukan umat Islam. Tetapi kemudian firqah-firqah memecah belah umat Islam lagi. Harusnya padahal kiblat itu simbol, jadi Ka'bah itu simbol persatuan. Simbol persatuan. Termasuk ketika haji. Haji itu sebenarnya makna utamanya ziarah. Artinya fungsi maksudnya. Fungsi utamanya ziarah. Menapak tilasi perjuangan dan pengorbanan Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama keluarga baik istri maupun anak, juga mengikuti ritual atau rukun haji yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana orang pakai baju ihram, mau dari Mike Tyson sampai presiden siapapun, sampai pemulung yang berhasil ke Ka'bah pun, ya pakai baju ihram yang sama, ya putih itu, wis, yang nggak berjahit itu. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, angkat tangan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Itu terus sampai terakhir itu la syarika lak. Di situ ada satu kalimat yang sama dibaca, arah yang sama, ya, yang dikelilingi juga sama. Itu loh yang dimaksud dengan kesamaan aksi. Jadi saya ingin menekankan di ayat ini itu, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Ya. Dan dimanapun kamu berada, ya, wa haitsu, maka hadapkanlah wajahmu itu kepada Masjidil Haram. Jadi tadi saya sampaikan di awal, ya. Jadi berbeda pendapat itu boleh, berpecah belah tidak boleh. Berbeda pendapat itu dalam diskusi, berpecah belah itu dalam aksi. Yang tidak boleh itu yang berpecah belah. Jadi ketika sampean mengadakan rapat atau musyawarah, selalulah terbuka untuk berbeda pendapat. Oh, pendapatnya si ini, pendapatnya si ini, tidak apa-apa. Harus dihormati, ya. Tapi begitu sampai di tingkat hari hanya kapan? Ya sudah, misalnya sampean musyawarah mau mengadakan peringatan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi atau yang paling gampang mengadakan sholat Id, itu ya. Berbeda pendapat, nanti caranya gini, nanti soft laki di sebelah sini, soft perempuan sini. Oh enggak, menurut saya gini aja karena gedungnya di sebelah sini. Oh ya gitu ya, tapi ini begini kan beda pendapat itu jelas. Tak apa-apa untuk mencari yang terbaik. Tapi begitu hari H, Isra Mi'rajnya Maulid Nabi, ya satu komando yang disepakati. Nah kalau kemudian di hari H-nya terus karena berbeda pendapat, saya tak nggak Isra Mi'raj sendiri, ya buyar gitu loh. Nah di agama ini seringkali itu perbedaan pendapat dibawa ke dalam aksi. Nah itu yang kemudian Islam terpecah belah, agama lain juga sama. Padahal makna utama dari bagaimana kita diperintah menyembah ke arah satu titik koordinat itu ya karena biar kita bersatu. Di alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada lagi bagi manusia alasan, ya, alasan itu. Jadi pada masa itu
Karena Nabi Muhammad berpindah-pindah kiblat, terutama ketika berkiblat ke arah Masjidil Aqsa, waktu itu omongan orang udah tidak karu-karuan, terutama orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Mekah itu. Loh, lihat tuh Muhammad. Muhammad bingung dengan agamanya. Muhammad bingung. Sekarang ia menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kalian. Ia sadar bahwa kalian lebih benar. Sekarang dia bingung dia. Kayaknya ingin masuk agama kalian tuh. Nah, gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad yang dulunya kiblat Ka'bah, lalu kemudian menghadap ke Baitul Maqdis, ya, itu yang muncul loh. Muhammad bingung itu dengan agamanya. Sekarang ia menghadap kiblat ke arah kiblat kalian. Dia sadar bahwa kiblat kalian itu lebih benar kayaknya itu. Dia ingin ikut agama kalian itu, bingung itu dia. Itu. Yang muncul seperti itu. Sehingga ketika kemudian Allah menetapkan untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu untuk menghilangkan segala hujatun dari alasan-alasan omongan-omongan orang. Ya. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim itu kalau meskipun sudah ditetapkan kiblatnya ya tetap aja gacor. Ya kan? Tetap aja ngomong sana ngomong sini. Ya sudah enggak apa-apa. Fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Dah ketika kamu mau pindah kiblat gitu nggak usah sungkan takut sama mereka masyarakat, nggak usah. Dah wakhshawni, kamu itu lebih takutlah kepadaku. Nah, ini juga untuk dulur-dulur yang mungkin ketika mau menegakkan kebenaran terus takut, ini dalilnya. Wala takhshawhum, apa? Wala takhshawhum. Jangan takut mereka, kata Allah. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Karena Allah yang ahakku, lebih hak untuk ditakuti. Kadang kita kan begitu ya, ketika mau mengamalkan ajaran agama secara lebih benar gitu, kadang kita itu nanti gini, nanti gimana tetangga, nanti gimana masyarakat, nanti gimana ini itu, nanti suara masyarakat bagaimana, kan gitu. Takutnya gitu, kita tidak pernah memperhitungkan nanti gimana Allah. Maka di ayat ini, dengan iktibar kejadian Rasulullah berpindah kiblat itu kan ya mesti ada nanti gimana suara orang dan sebagainya. Kata Allah, wala fala takhshawhum, jangan takut sama mereka. Wakhshawni, takutlah kepadaku aja. Itu. Takut kepadaku aja, jangan takut sama mereka. Intinya kan kalau maju di gilas manusia, kalau mundur di gilas Allah. Kalau maju nggak dapat ridho Allah, dapat ridho Allah. Kalau mundur dapat ridhonya manusia, kan gitu. Nah, daripada ridhonya Allah dibanding dengan ridhonya manusia, ya pilih ridhonya Allah lah. Kalau maju di gilas manusia, kita masih bisa minta tolong Allah. Tapi kalau mundur di gilas Allah, kita minta tolong siapa? Ya maju. Wes, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Gitu. Ya. Jadi Allah berfirman gitu, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama mereka manusia, takutlah sama aku, Allah katanya. Wali utimma ni'mati, dan agar aku sempurnakan nikmatku agama Islam. Nah, dulur-dulur, bangun. Ini ada titik tekan di sini. Kata Allah begini, wali utimma ni'mati. Allah berfirman gitu. Dan biar aku sempurnakan nikmat ini. Yakni nikmat ini yang dimaksud apa? Agama Islam. Saya ulangi. Allah berfirman, Mas Midan. Biar aku sempurnakan nikmat ini untuk kalian. Alaikum, untuk kalian. Aku mau tanya sekarang. Ketika yang dimaksud Allah nikmat itu adalah agama ini. Agama Islam ini. Orang itu lebih enak mana sih? Ini jawaban orang
umum lah, orang awam. Ketika sampean misalnya secara jasad gitu, secara biasa gitu, enak mana sih jilbaban sama nggak jilbaban itu? Ayo dulur yang perempuan. Enggak Enak mana jilbaban, kira? Gus. Enak mana Bu Dia? Enggak jilbaban. Oke, mana yang lain nggak berani jawab? Enak mana? Kalau dikasih pilihan gitu, dibuka rowe-rowe rambutnya nggak tutup aurat atau pakai tutup aurat, apalagi cuaca panas gini, enak mana? Enak jilbaban, Gus. Masa? Ya panas kayak gini kok. Sekarang Enak saya tanya pakai, lagi. Gus. Sekarang saya tanya lagi. Kalau diberi kebebasan, nggak diwajibkan, enak mana sholat 5 waktu daripada nggak sholat? Enak mana? Kalau dibebaskan enak enggak sholat. Enak sholat. Enak nggak sholat. Oke, kalau dibebaskan gitu enak pakai Ramadan apa nggak pakai Ramadan sih? Kalau dibebaskan gitu, enak mana harta itu dinikmati sendiri atau pakai dizakatin? Kalau dibebaskan enak sendiri. Lah iya, berarti enak itu kan yang nggak zakat, yang nggak sholat, yang nggak puasa, kan enak itu toh? Itu nikmat. Enak itu berasal dari kata nikmat. Padahal puasa, zakat, jilbaban, segala macam sholat tadi itu aturan agama Islam. Sekarang kok coba lihat ayat ini. Wali utimma ni'mati, kata Allah. Biar aku sempurnakan nikmat agama ini. Emang agama itu nikmat? Loh, tadi kan sholat, puasa, zakat, tadi kan aturan agama. Lah kalau enggak pakai itu katanya nikmat. Berarti kalau pakai itu kan enggak nikmat. Loh kayak ini kata Allah kok dianggap nikmat. Terus nikmatnya di mana? Nah inilah dulur. Kadang sudut pandang Allah itu berbeda dengan sudut pandang nafsu. Yang menurut Allah enak, nikmat. Tapi menurut nafsu itu enggak nikmat. Itu. Maka bagaimana titik temunya? Titik temunya adalah orang bisa menikmati ajaran agama, bisa menikmati melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu ketika manusia sudah memiliki iman. Gitu loh. Kalau enggak gitu enggak bisa. Makanya sampean ketika membaca surat Al-Fatihah itu kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Artinya apa? Jalan orang-orang yang telah lurus dalam agamanya, agama yang nikmat. Nah, berarti agama orang-orang itu nikmat. Padahal kalau kita lihat yang kita maksud dengan alladzina itu orang-orang terdahulu yang telah diberi nikmat itu kan siapa coba yang ingin kita ikuti teladan dan napak tilasi kehidupannya? Siapa? Rasulullah, Gus. Para nabi, para rasul, para wali, para sahabat. Lalu coba buka sejarah mereka. Nikmat nggak hidupnya? Berfoya-foya, kaya raya, hidup semaunya enggak mereka? Ataukah sederhana, penuh kewaspadaan, penuh dengan tangis rahmat, penuh dengan perjuangan, penuh dengan segala mengekang hawa nafsu. Padahal itu yang kita minta di dalam sholat. Dan di dalam ayat ini di kalimat katakan, wali utimma ni'mati alaikum. Dan biar aku sempurnakan nikmat ini. Dan nikmat itu diartikan sebagai agama ini. Padahal agama tadi ketika kita bedah, sholat ya enggak enak. Karena menghalangi waktu kerja kita. Zakat ya enggak enak. Karena menghalangi keinginan kita punya harta banyak. Ya kan? Puasa juga enggak enak. Karena menghalangi wisata kuliner kita. Lah kemarin itu loh saya lihat ada satu
reel video singkat gitu. Ternyata gitu dia bilang, wisata kuliner atau kegemaran itu didukung oleh Al-Quran. Ya Allah. Jadi dalam surat Al-Kahfi dijelaskan, berjalanlah di muka bumi dan nikmatilah makanan di tempat kamu berada. Itu katanya dalil wisata kuliner. Katanya. Ya Allah. Manusia itu kalau sudah sakarpe dewe itu ya begitu itu. Makanya, jadi kalau ketika kita bilang agama itu nikmat, adalah nikmat bagi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmat itu? Nikmat iman, nikmat kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Sehingga bahkan seperti Ibu Masyitah sekalipun dihadapkan pada minyak yang mendidih, lalu ditanya Fir'aun, kau akan cemplungkan ke dalam minyak mendidih bersama anakmu, suamimu, semuanya, kalau kau masih ikut agamanya Musa. Tapi kalau kau tidak mau dan melepaskan agama Musa, maka kau akan kuangkat menjadi keluarga kerajaan. Kira-kira kalau sisi sekilas itu, nikmat mana? Menjadi keluarga kerajaan atau direbus hidup-hidup? Ya jadi nikmat keluarga kerajaan. Tetapi bagi orang yang punya nikmat dari Allah berupa iman, maka lebih baik meloncat ke dalam minyak mendidih. Loh, itu loh nikmat iman. Dan itu dibuktikan tuh loh. Nah, saya tidak mengajak sampean untuk meloncat ke dalam minyak mendidih karena tidak ada yang akan membuat kita begitu, dan kita bersyukur. Kenapa? Karena kita harus menciptakan itu sendiri. Tantangan itu di dalam sekitar kehidupan kita dengan berpegang teguh pada agama ini. Maju terus meskipun caci maki, suara-suara, kayak ketakutan-ketakutan nanti dijauh. Ya itulah minyak mendidih kita sekarang. Maju terus, nyemplung saja. Memang ketika menghindari itu akan jadi keluarga Fir'aun, ya kan? Lalu disayang-sayang oleh masyarakat, tapi di sisi lain sebenarnya sampean sedang menghindari kalimat tauhid. Jadi itu ya, waliyutamma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapat petunjuk. Saya rasa itu. Nanti kalau kita maju terus, insya Allah mendapat petunjuk. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin, Gus. Ya, Mas. Mengenai firqoh, Gus. Untuk firqoh-firqoh yang realita di Indonesia ini, apakah salah atau benar? Terus yang kedua, bagaimana seharusnya firqoh itu gitu kalau benar? Dan kan harusnya berarti ada kiblatnya gitu ya, Gus. Mungkin itu, Gus, yang saya tanyakan. Ya, saya mungkin agak sedikit berbeda pendapat dengan orang yang mengatakan bahwa semua perbedaan ini adalah rahmah. Saya selalu sampaikan bahwa perbedaan rahmah itu terjadi itu harusnya seperti di masa sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sering berbeda pendapat. Dan Rasulullah tahu itu. Dan diberi peluang untuk berbeda pendapat, tetapi untuk mencari pendapat yang terbaik. Hanya saya selalu berulang-ulang mengunggah kisah benar ketika setelah perang padahal itu kan menang ya. Kemudian begitu banyak tawanan perang, ada sekitar 600-an tawanan perang, para sahabat berbeda pendapat, kubunya Abu Bakar menyatakan ditukar saja dengan tebusan, logikanya kita akan dapat logistik untuk perjuangan selanjutnya, kita juga mengurangi denda musuh, masuk akal, banyak yang ikut. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, enggak, ini orang-orang yang memang sudah berkali-kali mengkhianati perjanjian, dan dia akan menjadi musuh lagi meskipun dilepaskan, dia harus kita bunuh. Sesuai hukum perang, pengkhianat harus dihukum mati. Ada juga pengikutnya. Berbeda pendapat di hadapan Rasulullah. Rasulullah kemudian memilih pendapat Abu Bakar. Abu Bakar juga nggak kemudian cuma wanda ya. Kayaknya yang benar Umar ya Rasul. Demikian pula Umar kayaknya benar Abu Bakar ya Rasul. Sehingga ketika dipilih pendapat Abu Bakar ya
Umar ya legowo dan satu komando. Tapi begitu Allah kemudian menegur Abu Bakar, ya Rasulullah, kok kamu begitu? Itu dalam surat Al-Anfal. Kok kamu memilih tebusan daripada tegaknya agama? Akhirnya Rasul diperintah memilih pendapatnya Umar. Nah, ketika pilih pendapat Umar setelah tadinya awalnya mau pilih Abu Bakar juga legowo, enggak kok, kok gimana sih pelimpan? Umar juga kok enggak, gue bilang juga apa? Enggak gitu. Semuanya tetap satu komando, lalu kemudian dihukum mati itu semuanya. Semuanya satu komando. Nah, di dalam Islam sekarang ada 100 atau sekian ratus golongan. Harusnya kita itu berbeda pendapat itu dalam diskusi kayak gitu. Tapi dalam aksi kita itu harusnya satu. Coba toh. Nggak usah bicara banyak-banyak dalil ya. Tanyakan aja kepada umat ini. Mereka itu lebih senang berpecah belah atau satu sebenarnya. Tanya aja umat yang di bawah ini. Jangan tanya yang sudah kadung pinter tapi penuh dengan kepentingan. Tanya aja umat yang awam-awam yang lebih tulus ini. Mereka lebih suka mana? Satu, bersatu, ataukah berpecah belah seperti ini? Iya toh, coba toh ketika kita sholat di satu masjid atau di apa itu, lalu kita tahu si imamnya itu dari kelompok ini itu. Sholat itu nggak tenang. Iya toh? Iya, bahkan ada yang sujud sahwi karena menganggap ada sesuatu yang belum dijalankan, kan? Atau sebaliknya, ketika imamnya melakukan ini dia nggak mengikuti karena itu. Kanan kiri aja udah bikin ini kok nggak gini, ini kok gitu. Coba lihat, mana ada begitu rahmah itu. Apalagi pada saat penentuan hari raya, pada saat penentuan Ramadan, pada saat apalagi menyikapi carut-marut keadaan bangsa seperti ini. Satunya pating pecotot A, pecotot B. Yang kasihan di bawah. Maka saya ajak sampean untuk membayangkan. Seandainya sekarang Rasulullah Muhammad SAW hidup sekarang. Apakah Rasulullah akan mengizinkan perpecahan semacam ini? Tidak. Yakin, jujurlah jawab. Tidak akan ada kemudian hari rayanya tetap sama. Harinya aja yang beda. Rasulullah ketika diberi alasan begitu kira-kira diterima? Tidak. Rasulullah itu sangat menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena itu saya tidak akan mengatakan siapa salah, siapa benar. Tapi saya hanya mengatakan kalau disuruh memilih, saya lebih memilih persatuan. Perbedaan saya memahami. Dan itu memang sudah sunnatullah, tetapi dalam diskusi. Itu, ya. Nah, Gus, tapi kan di masa Rasulullah juga di daerah-daerah yang berbeda ada itu, ini dibolehkan, ini tidak ada kalau dibolehkan dan tidak dibolehkan. Yang ada itu adalah misalnya di daerah sana prioritas programnya ini, daerah ini prioritas programnya ini, gitu. Tapi itu tetap dalam satu komando, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, itu. Nah, kalau setan, jin, iblis, dan bala tentaranya bersatu, lalu kemudian kita berpecah belah, ya, misalnya saingan perang itu menang mana? Ya menang yang bersatu padu. Kan gitu aja gampangnya. Ya, itu. Jadi sekarang misalnya umat Islam ini diserang dari musuh luar sana. Mereka bersatu padu. Terus yang diserang umat Islam di Indonesia. Terus umat Islam di Indonesia ini nggak mau nyatu, terus ya apa? Misalnya Imam Mahdi mau datang. Lah Imam Mahdi mau datang. Tapi kan tidak ada yang tahu wajahnya Imam Mahdi. Ya kan? Nah, nanti kemudian katanya Imam Mahdi akan dibaiat di Mekah dan sebagainya katanya. Lalu misalnya sekarang ada orang yang ujuk-ujuk dibaiat di Mekah sana. Kemudian ngaku Imam Mahdi. Tapi ternyata dia dari golongan yang kecenderungannya golongan A. Kira-kira golongan B, C, D, sampai Z ini mau mengakui? Tidak mau. Iya, toh? Sebaliknya misalnya dari golongan C yang muncul. Kira-kira yang A, B, D, C, dan sebagainya mau? Tidak mau. Nah, terus sampai kapan jadinya? Kalau seandainya juga ada Nabi Isa sudah turun. Terus Nabi siapa yang tahu wajahnya Nabi Isa? Untuk verifikasi itu aja kan nggak ada foto. Lalu kemudian itu sudah turun, terus ngaku saya adalah Isa, begitu. Terus kemudian siapa yang mau mengakui? Orang Nasrani mau ya belum tentu.
orang Islam. Mana? Yang mana? Ya enggak. Makanya semua makanya butuh guru, butuh satu tekad, satu komando itu. Enggak bisa karena bagaimana kita memverifikasi itu? Makanya SPMA lebih memilih itu sebagai simbol-simbol. Dan persatuan itu menjadi satu wujud yang harus kita upayakan. Meskipun ya, Allah sudah berfirman, bisa saja aku jadikan kalian itu umat yang satu, tetapi aku sampaikan begini karena untuk menguji kalian. Nah itu Allah, itu akhirnya kita tawakalnya itu. Jadi kita tetap berupaya untuk jadi satu. Tapi memang kalaupun itu sulit untuk bersatu, kita minimal ada di dalam kelompok yang berupaya untuk menjadi satu. Gitu loh, Mas. Jadi ada memang ayat itu mengatakan bahwa Allah bisa saja menjadikan umat ini satu atau umat ini beriman semuanya. Tapi justru itu ku biarkan kalian berikhtiar itu untuk menguji kalian mana di antara kalian yang benar. Maka ini adalah sebuah perlombaan. Dan itulah kenapa Rasulullah bersabda, nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan ada satu golongan yang benar-benar selamat. Maka menjadi itu adalah tujuan kita tanpa berkompetisi dengan saya kemarin bilang, jangan berkompetisi tinju, tapi berkompetisi lari. Kalau kompetisi tinju itu untuk menjatuhkan, tapi kompetisi lari untuk menjadi yang paling baik, tanpa menjatuhkan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita. Menyehatkan jasmani rohani kita, untuk kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Amin. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa tahasdina min al-jinni wa syaitan syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma fa'al. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa hudan rahmatan